Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Rangkuti dengan NIM 19060235. Mata kuliah asuransi syariah yang dibimbing oleh dosen Bu Sri Murni. Baiklah, saya akan menjelaskan video pertama, yaitu konsep dasar asuransi syariah. Bagaimana konsep dasar asuransi syariah, apa saja prinsip-prinsip asuransi syariah, apa saja dasar hukum asuransi syariah, apa itu tahun, takaful, dan tabaru. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep dasar asuransi syariah. Yang pertama ada pengertian asuransi. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'aman, lahu atau musta'min. At-ta'min memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya, dan dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Al-Quran Surah Quraisy ayat 4. Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti berikut: aman dari rasa takut, amanah lawan dari khianat, iman lawan dari kufur, memberi rasa aman. Dari arti terakhir di atas dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah at-ta'min, yaitu mentakminkan sesuatu. Artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Dikatakan seseorang mempertanggungan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau mobilnya. Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu al-kifayah, kecukupan, dan al-amnu, keamanan. Sebagaimana firman Allah, dialah Allah yang mengamankan mereka dari rasa ketakutan, sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari rasa lapar merupakan bentuk keamanan. Yang kedua ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu ala albir wa al-taqwa. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan al-ta'min, rasa aman. Adapun prinsip-prinsip dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tauhid atau unity. Prinsip tauhid atau unity adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua ada keadilan atau justice. Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan atau justice antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga ada tolong-menolong atau ta'awun. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong atau ta'awun antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis atau profit oriented, berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya dan seharusnya sudah wajib terkena penalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi. Yang keempat ada kerjasama atau cooperation. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliknya
untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Yang kelima, ada amanah atau trustworthy. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Yang keenam, ada kerelaan atau al-rida. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota atau nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota atau nasabah asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian. Yang ketujuh, ada larangan riba. Ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Yang kedelapan, ada larangan maisir atau judi. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir atau judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan. Yang kesembilan, ada larangan qarar atau ketidakpastian. Ketidakpastian adalah realistis dalam kehidupan manusia. Semua umat manusia dihadapkan dengan ketidakpastian dalam kehidupan sosial dan bisnis. Resiko selalu meliputi kita apapun yang kita lakukan. Islam tidak mengabaikan realitas ini dan tidak melarang manusia menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam hidup. Dasar hukum asuransi syariah, yang pertama di Al-Quran ada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, Al-Baqarah ayat 2, At-Taghabun ayat 64. Yang kedua ada di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Ada Fatwa DSN Nomor 21, DSN MUI 10 2001 dan lain-lain. Konsep dasar ta'awun. Ta'awun secara bahasa diartikan sebagai tolong-menolong dalam kebajikan. Ta'awun merupakan sikap tolong-menolong untuk membantu sesama. Islam mengajarkan ta'awun dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan Al-Mujadalah ayat 9. Konsep tolong-menolong dalam asuransi syariat di dalam akad tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction atau transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaru adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta counter atau partnya untuk sekedar menutupi biaya atau cover the cost yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabaru tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabaru. Ada konsep dasar takaful. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaru
dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Takaful dalam pengertian muamalah di atas ditegakkan di atas 3 prinsip. Yang pertama ada saling bertanggung jawab, yang kedua ada saling bekerja sama dan saling membantu, yang ketiga ada saling melindungi. Ada konsep dasar tabaru. Akad tabaru adalah semua akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan serta untuk tujuan komersial. Dalam akad tabaru, hibah peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep dasar asuransi syariah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.